Di sini kita akan bahas tentang pecahan campuran ya. Jadi sebelum ke pecahan campuran, kita akan bahas sedikit tentang apa itu pecahan ya. Kita lihat di sini untuk bentuk umum dari pecahan yaitu A per B gitu ya, dimana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena kalau B-nya sama dengan 0, maka nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi, maka nantinya itu sudah tidak dapat diselesaikan lagi untuk soalnya, seperti itu ya. Kemudian untuk pecahan, A-nya itu merupakan bilangannya dan B itu merupakan penyebutnya, begitu ya. Nah, di sini ya, kita bahas untuk pecahan campuran. Syarat dari pecahan campuran itu adalah pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebutnya, begitu ya. Maka di sini A-nya itu harus lebih besar daripada B-nya. Paham ya? Nah, contohnya seperti apa? Di sini untuk contohnya, misalkan 3/2 gitu ya. 3 itu merupakan pembilang dan 2 itu merupakan penyebutnya ya. Maka 3 lebih besar daripada 2 ya. Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Paham ya? Kemudian contoh yang lain, 7/3 ya. 7 lebih besar daripada 3. Kemudian 13/5 ya. 13-nya lebih besar daripada 5. Itu merupakan contoh syarat dari pecahan campuran ya. Nilai pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebutnya, begitu ya. Yang nantinya bilangan-bilangan ini, pecahan ini akan diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, di mana pengertian pecahan campuran itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, gitu ya, dicampur antara bilangan bulat dan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal berikut. Soalnya menyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. 1, 7/3 ya, yang kedua 13/5. Kita akan bahas yang nomor 1 terlebih dahulu di sini. Untuk 7/3 ya. Kita jawab di sini. Untuk 7/3 kita akan ubah pecahan ini ya, atau pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Maka caranya kita lihat. Nah, jadi untuk merubah dari pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran ada beberapa cara begitu ya. Tetapi kita akan menggunakan cara bagi kurung gitu ya. Kita lihat di sini. Kita akan bagikan 7 dibagi 3. 7-nya di sini ya. Nih, 3-nya di sini. Kita lihat caranya adalah 7 dibagi 3 ya. Kita tahu bahwa 7 dibagi 3 itu dapat 2 ya. 2. Kemudian 2 dikalikan 3 adalah 6 ya. Kemudian dikurang gitu ya, dikurang 7 dikurangi 6 adalah 1 ya kan? 1. Nah, lihat di sini bahwa 7 dibagi 3 itu adalah 2 kan ya, 2, tetapi ada sisanya 1 ya. Maka maksudnya adalah 2 ya, di sini 2 untuk bilangan bulatnya, kemudian satunya itu sebagai pembilangnya dan penyebutnya itu yang ini, yang 3 yang di soal 3. Nah, ini namanya adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulatnya adalah 2 dan pecahannya adalah 1/3. Paham ya? Itu cara mengerjakan untuk pecahan campuran dengan metode bagi kurung. Lanjut ke nomor 2, soalnya 13 dibagi dengan 5 ya. Ini kan bentuknya masih pecahan biasa ya. Nah, kita akan ubah itu. Kita akan menggunakan dengan bagi kurung ya. Sini lihat. Di sini 13 ya, di sini 5. Kita lihat 13 dibagi 5 hasilnya adalah 2 kan ya, 2. 2 dikali 5 10 kan, kemudian dikurangi 13 dikurangi 10 hasilnya adalah 3 ya. Nah, lihat di sini karena sudah tidak ada lagi angkanya ya, maka ini adalah bilangan bulatnya ya, dan ini adalah pembilangnya. Maka kita tulis di sini 2 3 per penyebutnya yang di soal 5. Nah, maka ini jawabannya. Cara merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. 2-nya sebagai bilangan bulat dan 3/5 merupakan pecahannya, maka disebut dengan pecahan campuran. Itu maksudnya. Nah, untuk sebaliknya ya, bilangan campuran atau pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Nah, di sini kita lihat jika pecahan campuran A, B per C gitu ya, dengan C-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Paham ya? Kenapa C tidak sama dengan 0? Karena kalau C-nya itu sama dengan 0, maka nantinya itu nilainya itu tidak terdefinisi begitu ya, maka tidak bisa diselesaikan lagi. Kemudian dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa gitu. Nah, yaitu A, B per C ya. A-nya sebagai bilangan bulat dan B per C-nya sebagai pecahan begitu. Maka nanti itu kan bentuknya adalah pecahan campuran ya. Kemudian sama dengan C
C dikalikan dengan A ditambah B per C. Nah, sekarang kita lihat di contoh soal ya. Di sana soalnya, nyatakan bilangan 2, 5 per 6 sebagai pecahan biasa. Kita akan jawab di sini. Nomor 1, 2, 5 per 6. Ya, ini kan bentuknya pecahan campuran, kita akan ubah ke pecahan biasa sesuai dengan petunjuk soal ya. Nah, maka caranya kita akan ikuti dari aturan telah kita buat tadi, bahwa kalau ada A, B per C akan sama dengan C kali A tambah B per C. Nah, maka di sini ya, ini sebagai A-nya ya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Nah, maka di sini C dikalikan dengan A, maka 6 C dikalikan dengan A ya. Kemudian A ditambahkan dengan B. Maka di sini 6 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 5 begitu ya. Pernya per 6 seperti di soal, per 6 seperti itu. Nah, kemudian tinggal operasikan saja. Ini kan ada kali ada tambah ya, berarti yang pertama kali dioperasikan adalah yang kalinya ya. 6 kali 2 adalah 12. 12 ditambahkan dengan 5 per 6 ya. Kemudian 12 tambah 5 adalah 17. 17 per 6. Nah, ini pecahan biasanya seperti ini ya. Jadi untuk 25 per 6 itu akan sama dengan 17 per 6. Yang dimana di sini adalah seperti yang tadi kita bahas, bahwa pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya. Itu yang dinamakan dengan pecahan campuran. Seperti itu.